Hai Mitra El Gangga, udah siap dengerin obrolan mengenai stunting bersama BKKBN. Selamat mengikuti ya. Ya, masih di gelaran Mudeng bareng Bang Babai ya. Oke Mitra, Zaman Share kena siang hari ini kita bakal ada talk show dari BKKBN ya. Kebetulan di sini juga ada Mas Wawan yang bakal memandunya. Ya, Ayo, Mas oke. Wawan, silakan. Babai, terima kasih. Siap. Luar biasa. Hari ini cerah banget secerah jidatnya Babai ya. Kayak terang sekali ya, sampai silau kita di sini. Iya. Baik, Mitra Zaman Share, selamat siang. Apa kabar buat Mitra semuanya? Semangat di siang hari ini kita bisa ketemu lagi bersama Wawan di acara Mudeng juga Babai. Tapi siang ini kita nggak berdua ya, karena sudah ada tamu-tamu spesial kita dari BKKBN loh ya, Mitra Zaman Share. Jadi langsung aja kita mau menyapa ya. Selamat siang dulu untuk Ibu Bu Weni, ya Ibu Dr. Anda Weni Haryanto Sarjana Hukum ya. Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 9 ya. Baik, kita sapa dulu Ibu yang ada di seberang sana, Ibu Weni. Ya, Ibu assalamualaikum. Baik. Selamat siang semua. Iya, kabarnya baik Bu. Alhamdulillah sehat, baik. Senang banget di kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu sama Ibu loh. Mudah-mudahan materinya hari ini bisa memberikan manfaat untuk ini ya, yang pendengarnya ya, itu sudah pasti di Kota Ibu, Depok. sudah pasti. Baik, Ibu Weni, nanti kita bincang-bincang lebih baik lagi Ibu ya. Terus Ya, kemudian juga kita kehadiran narasumber kita juga ada Mbak Marina Ayu, SG2MA ya. Oh, SGZMA ya, yang merupakan subkoordinator advokasi dan iya, oke. KIE BKKBN Jawa Barat ya. Baik, Mbak Marina apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang berjumpa dengan Bu Weni ya Bu ya, dalam talk show radio pada siang hari ini. Iya, pasti Bu Weni senang banget nih ya. Ya Bu ya? Baik. Senanglah bisa berjumpa Amin. konstituen saya di Depok. Amin, amin, amin. Baik Mitra, hari ini Ibu Weni dan juga Ibu Mbak Marina ya mau ngasih informasi yang cakep buat Mitra Zaman Share soal sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran program Bangga Ngencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Keluarga Keren Cegah Stunting ya. Informasi ini penting banget loh Mitra Zaman Share buat keluarga Indonesia. Makanya Mitra kudu nyimak dari awal sampai akhir ya. Baik Mitra El Gangga, ini sedikit informasi aja dalam rapat terbatas atau ratas program percepatan penurunan stunting tanggal 25 Januari 2021 lalu. BKKBN mendapatkan mandat dan kepercayaan dari Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting. Ya betul, dan langkah seperti apa yang akan diambil khususnya BKKBN Jawa Barat baik dalam penyusunan strategi hingga aplikasi di lapangan sebagai langkah antisipasi generasi stunting guna mencapai Indonesia Emas 2045 ya. Maka dari itu Mitra Zaman Share siang hari ini kita langsung aja berbincang-bincang ya dengan para narasumber kita dari BKKBN untuk menjawab rasa penasaran Mitra soal informasi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan BKKBN untuk mewujudkan program ini. Dan untuk Mitra yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita dari BKKBN ya, baik kepada Ibu Dr. Anda Weni Haryanto atau mungkin juga kepada Ibu Mbak Marina ya, Ibu Weni Dr. Anda Weni Haryanto Sarjana Hukum yang merupakan anggota DPR RI Komisi 9 ya. Baik, atau nanti langsung juga ada Mbak Marina Ayu SGZMA subkoordinator advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat ya. Jadi Mitra bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui WhatsApp Radio El Gangga di 0811186003 ya. Baik, saya ulangi lagi, bisa langsung menghubungi atau bisa kirim ke WhatsApp Radio El Gangga di 0811186003 ya. Baik, langsung aja kita ngobrol-ngobrol Mitra Zaman Share ya. Sekali lagi halo Ibu, apa kabar? Mbak Marina sehat ya pasti ya? Oke, sebelum ngobrol lebih jauh tentang tema kita siang ini yaitu
sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting. Mungkin baik mitra Elga ingin mengenal BKKBN. Nah, Mbak Marina ya selaku subkoordinator advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat mungkin bisa menjelaskan, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbicara, berdiskusi bersama dengan anggota Dewan Komisi 9, Ibu Weni Haryanto, SH. Ya, dari BKKBN sendiri, barangkali ketika kita mendengar BKKBN, yang kita pikirkan utamanya adalah KB, tentang alat kontrasepsi. Yeah. Nah, ini nih semenjak akhir tahun 2019 ada rebranding. Kita tuh pingin BKKBN itu ingin menyasar sasaran-sasaran yang lebih fresh, yaitu generasi muda yang mungkin kalau misalnya di tahun 90-an itu kita familiar dengan Mars KB ya di radio itu. Betul, Keluarga berencana sudah waktunya ya. Pokoknya KB itu dikenal dengan alat kontrasepsi. Nah, sejak rebranding akhir tahun 2019 ini, kita ingin mengubah suasananya itu condong lebih ke generasi muda. Sasarannya generasi muda, kemudian kita menyasar tentang keluarga di Indonesia. Kami yang awalnya BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki program utama tadinya KKBPK, yaitu KKB itu kependudukan, keluarga berencana, dan PK pembangunan keluarga. Nah, kita ubah jadi Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, yang artinya ketika rebranding ini dan mengutamakan atau memprioritaskan pembangunan keluarga, kita lebih konsen dan memprioritaskan keluarga baru tentang keluarga berencananya itu sendiri. Itu jadi, dari BKKBN. Oke, jadi istilahnya nih kalau bisa dibilang ada sesuatu yang boring yang ingin diedukasi ya kepada masyarakat dengan target ya mungkin generasi muda ya. Iya. Oh seperti itu. Baik. Nah sekarang kita ke Bu Weni ya Mbak Marina ya. Ngomongin soal tema kita yaitu sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting. Apa sih Bu Weni ini apa yang dimaksud dengan stunting? Apakah sama dengan kekerdilan gitu Bu? Mungkin Bu Weni bisa menjelaskan nih ya. Jadi silakan Ibu. Oke. Iya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Biasanya itu periodenya sekitar 1000 hari pertama kehidupan. Disingkatnya biasanya HPK. Nah itu biasanya dari masih bayi di dalam sebagai janin dan sesudah lahir. Jadi mengalami kekurangan gizinya tuh selama itu gitu, selama 2 tahun itu gitu. Ya biasanya balita stunting tuh tumbuh gejalanya yang utama tuh kontet. Kalau kita biasa ini lihat itu. Kecil jadi gitu ya, lebih pendek dari anak-anak. Lebih pendek dari anak-anak sebayanya seperti itu. Jadi hampir mirip dengan kekerdilan gitu Bu ya. Jadi kuntet gitu ya. Iya, seperti itu. Biasanya kuntet lebih pendek daripada anak-anak sebayanya. Oh, jadi kalau ibarat makanan kayak brownies Bu ya. Jadi bantet Bu ya. ya seperti itu ya. Baik, Bu ini baik kita sekarang. Bantet ya. Iya Bu. Baik, kemudian juga dari BKKBN mungkin bisa juga menambahkan gitu ya. Adakah indikator atau alat ukur untuk melihat gejala stunting tersebut nih Mbak Marina nih? Baik. Kalau kita melihat dari antropometrinya atau dari ukuran bentuk tubuhnya tadi telah disampaikan oleh Bu Weni bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis sehingga yang terlihat paling utama itu adalah bentuk tubuhnya tadi. WHO mendefinisikan bahwa
anak yang dengan kategori stunting kronis itu ditandai dengan panjang badan atau tinggi badannya per usia di bawah dari standar minus 2 standar deviasi. Jadi kalau kita ke posyandu nih, pengukuran berat badan, tinggi badan, panjang badan balita, anak itu bisa dilihat di KMS. Nah, kalau biasanya anak yang dikategorikan stunting ini terlihat bahwa dia itu berada di grafik merah. Jadi memang dibandingkan anak-anak. Ada indikatornya Mbak ya? Iya betul, di KMS itu ya, kartu yang biasa kita lihat untuk melihat balita, tumbuh kembang balita di posyandu yaitu. Kelihatan bahwa anak-anak yang stunting ini ukurannya memang lebih pendek, tadi sudah disebutkan, lebih pendek, lebih kecil dibandingkan anak-anak seusianya. Tapi itu yang terlihat dari fisik ya. Bahayanya stunting itu lebih jauh dari itu. Karena indikator lain yang justru memperberat dan sulit untuk melihat kategori stunting ini adalah kecerdasan otaknya. Jadi kalau misalnya pendek saja belum tentu stunting. Tapi kalau yang mereka stunting, anak-anak stunting ini sudah pasti pendek ukuran tubuhnya. Oh, jadi misalkan dia pendek ya, bahasanya kuntet ya, gitu ya. Itu belum tentu dia punya EQ gitu ya, betul, lemah gitu ya. Betul. Tapi kalau dia stunting EQ lemah itu pasti udah berdampak kepada fisik ya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada yang pendek aja tapi dia mungkin berprestasi, ya itu belum tentu stunting. Berarti kan perkembangan otaknya dan juga kecerdasan otak akademisnya itu masih baik. Tapi normal, sudah dia pendek, kemudian tidak fokus belajar, kemudian dia juga lama menangkap materi. Nah, itu dia yang kemudian dikategorikan stunting, di indikator ya dengan stunting, di diagnosa stunting. Oke, jadi mitranya harus khawatir ya dengan kondisi seperti ini. Nah, untuk lebih jauh saya masih mau nanya lagi sama ke Bu Weni ya, Mbak Marina ya. Jadi mitra kita sekali lagi saya informasikan kita kehadiran anggota DPR RI Komisi 9 yaitu Bu Dr. Anda Weni Haryanto Sarjana Hukum yang memang luar biasa bisa mau bercakap-cakap di kesempatan siang hari ini di El Gangga. Bu Weni, saya ada pertanyaan buat Ibu nih ya. Jadi stunting ini kan terlihat berbahaya untuk generasi emas Indonesia ya Bu ya. Sehingga koordinator percepatan penurunan stunting oleh Presiden RI. Jadi dibentuklah ya koordinatornya ya. Nah, Ibu, saya ada pertanyaan buat Ibu nih. Melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh stunting atau kekerdilan tadi itu, seperti apa sih Bu respon Ibu nih sebagai anggota Dewan yang tentunya luar biasa mewakili rakyat Indonesia nih Bu? Ya, saya berharap supaya ini ya, pada 1000 hari pertama kehidupan itu, supaya ibu-ibu yang sedang hamil itu betul-betul memprioritaskan momen paling penting dalam kehidupan manusia ini. Jadi harus ada kesadaran dari orang tua dalam pengasuhan dan pemberian asupan gizi kepada bayi 5 tahun gitu. Yang biasanya dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu biasanya dimulai sejak masih dalam kehamilan hingga balita berusia 2 tahun. Itu adalah periode emas pertumbuhan balita, di mana pada periode tersebut 80% otak balita berkembang optimal dan masa tersebut terulang kembali. Jadi harus betul-betul manfaatkan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi dan saya silakan Bu. Saya ingin ini gitu loh. Mengingatkan kepada para ibu-ibu muda supaya ini pada saat hamil itu mengkonsumsi tablet penambah darah. Kemudian ketika sedang hamil penuhi nutrisinya. Nutrisinya itu 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi penuhi 4 sehat 5 sempurna seperti
karbohidratnya, vitaminnya, proteinnya, garam mineralnya, serta ditambah susu 4 sehat 5 sempurna kan. Kemudian jangan lupa setelah bayi lahir lakukan imunisasi dasar lengkap. Kemudian memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Membiasakan perilaku hidup bersih. Karena 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia itu BAB-nya masih di ruang terbuka dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Iya. Gitu. Kemudian juga setelah lahir jangan lupa supaya rajin memantau pertumbuhan anak. Jadi rajin dibawa ke puskesmas, dibawa ke posyandu, dokter untuk mengukur berat badan, tinggi badan dan lingkar kepalanya seperti itu. Oke, jadi sebagai seorang ibu, jadi mulai sekarang ini harus ekstra perhatian ya Bu Weni ya. Wajib. Jadi perlu itu ibu itu perlu cerdas gitu loh. Seorang ibu itu perlu mempunyai kecerdasan yang cukup untuk bisa hamil, mempersiapkan kehamilan anaknya, kemudian juga memberikan asupan gizi yang cukup dan seterusnya seperti itu. Bu, ini boleh nggak saya tanya lagi ke Ibu nih ya? Kalau Ibu lihat sekarang ini stunting di Indonesia, terutama di Komisi 9 Ibu kan sering memantau gitu ya. Seperti apa sih sebagai anggota DPR RI Ibu di Komisi 9 ini melihat semacam kayak ternyata persentasenya besar juga nih di masyarakat. Kondisi maksudnya yang Ibu lihat gitu, tanggapan Ibu nih seberapa besar nih kondisi stunting di masyarakat saat ini Bu? Ya, kalau kita lihat ya, kalau di tahun 2018 tuh ada 593.000 ibu hamil dengan anemia usia 10 tahun sampai 19 tahun. Gitu. Ibu hamil kalau anemia tuh bahaya sekali kan, kekurangan zat besi. Iya. Berarti pertumbuhan bayinya akan kurang maksimal. Kemudian data Riskesdas tahun 2018 ada 192.000 bayi berat lahir rendah dan panjangnya tuh kurang dari 48 cm. Kemudian di tahun berita 2010, SP 2010, ada 675.000 bayi lahir prematur. Kemudian tahun 2015, ada 505.000 perempuan menikah usia 10 sampai 19 tahun. Nah itu seperti yang saya jelaskan tadi, mereka akan kurang sekali ilmu pengetahuannya, wawasannya Bu ya, kemampuannya untuk mengurus bayi seperti itu, untuk hamil dan memberikan makan bayi. Kemudian data SDKI tahun 2017 ada 663.000 kehamilan dengan jarak kurang dari 24 bulan. Jadi sebetulnya kurang ini pun juga berbahaya kalau jaraknya terlalu dekat seperti itu. Oke, baik. Ini datanya luar biasa ya. Jadi kita seperti dipertontonkan situasi stunting Indonesia tuh cukup rawan ya Mbak Marina ya, seperti itu ya. Baik, pokoknya keren banget mitra bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sarjana Hukum. Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 9. Kemudian juga bersama Mbak Marina Ayu SGZ MA selaku Subkoordinator Advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat. Saya mau nanya dulu sama Mbak Marina deh ya. Mbak Marina nih, jadi kalau pasti kan ada sasaran ya. Adakah sasaran intervensi spesifik nih yang akan menjadi fokus BKKBN dalam program percepatan penurunan stunting tersebut nih Mbak Marina? Baik, 1 bulan yang lalu Presiden RI Joko Widodo mengesahkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang bahwa BKKBN menjadi koordinator dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, yang di dalam hal ini telah dijelaskan bahwa ada 4 sasaran utama yang akan menjadi intervensi BKKBN dan juga tim lainnya. Di antaranya yaitu remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah,
kenapa diawali dengan remaja? Itu kaitannya dengan persiapan calon pengantin. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Weni, anggota DPR Komisi 9, bahwa persiapan stunting ini dimulai dari 1000 HPK dan pentingnya 1000 HPK itu diawali dengan bagaimana caranya agar mempersiapkan pasangan suami istri atau remaja ini dimulai dengan perencanaan keluarga. Yang jadi matang maksudnya ya betul. Jadi dari mereka sebelum menikah itu sudah dipersiapkan. Ada 2 hal, yaitu mulai tadi Bu Weni juga sudah mention terkait dengan usia kawin pertamanya ya. Jadi kalau untuk perempuan itu tidak boleh di bawah 21 tahun. Kemudian laki-laki kalau bisa di atas 25 tahun. Itu ada beberapa sih alasannya. Yang pertama, kenapa perempuan tidak dianjurkan untuk menikah di bawah 21 tahun. Yang pertama karena fisiknya. Jadi karena fisiknya, pertumbuhan organ reproduksinya belum optimal. Kemudian juga dari segi mental ya. Maksudnya kita menghindarilah kalau misalnya udah berkomitmen menikah, inginnya kan jangka panjang. Betul, langgeng ya. Iya betul. Kalau misalnya nih masih di bawah 21 tahun kan masih labil ya. Emosi tinggi. Iya betul, ciri khas remaja. Jadi kayak misalnya masih labil ketika sudah komitmen menikah, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, nanti banyak kasus-kasus perceraian seperti itu. Ya. Nah, iya. Kemudian juga dari segi pendidikannya. Kalau misalnya tadi kan Bu Weni sudah menjelaskan bahwa perempuan itu harus cerdas. Iya, karena dari seorang perempuan itu yang akan melahirkan generasi-generasi emas penerus kita. Dimulai dari gizinya. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak di bawah 20 tahun ini kan kadang-kadang nih remaja-remaja putri ngelihat idol-idolnya nih yang Korea itu badannya yang kayak cuman kayak apa ya, kursi atau apa ya, itu kayak tiang gitu ya. Iya, kemudian ikut-ikutan diet, cuman makan apel doang, nggak makan nasi. Nah, ini dampak jangka panjangnya itu ke arah stunting. Jadi remaja dengan kondisi diet terlalu berlebih karena pengen kemudian dia nanti ke depannya menikah, kemudian nanti ketika melahirkan dia lingkar lengan kurang dari 23,5 cm. Kemudian berat badannya kurus, status gizinya underweight atau kurang dari normal, itu cenderung untuk melahirkan anak dengan kondisi stunting itu tadi. Makanya betul-betul tadi bahwa perempuan itu harus berpendidikan tinggi, harus paham dan menyayangi dirinya sendiri. Itu kaitannya dengan kenapa sih remaja ini juga menjadi salah satu sasaran utama BKKBN dalam mengintervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting tersebut. Gitu ya. Oke, Mbak Marina, mungkin lebih jelas lagi nih ya. Bisa nggak sih diinformasikan ke mitra Zaman Siar nih satu persatu intervensi yang bisa dilakukan terhadap kelompok rentan tersebut nih? Apa aja? Oke, tadi sudah ya dijelaskan tentang remaja. Kalau misalnya remaja putri dari segi kesehatan reproduksinya, kemudian dari fisiknya, dari mentalnya, kemudian juga dari segi status gizinya. Nah, pria juga nggak terkalah nih punya turut andil juga. Jadi jangan semua dibebankan oleh remaja putri, tetapi remaja pria juga. Bahwa kan secara psikologis memang perempuan itu jauh lebih dewasa daripada laki-laki, sehingga di standar untuk usia dewasa secara mental bagi laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, yaitu 25 tahun. Nah, harapannya sebelum dia menginjak 25 tahun ini dipersiapkan untuk menyelesaikan pendidikannya, kemudian bekerja, mencari nafkah, untuk menabung, persiapan untuk berkeluarga. Jadi ketika nanti ketika dia sudah menemukan calon istrinya untuk dijadikan untuk menikah, untuk menjalani mahligai pernikahan, itu nanti sudah siap. Apabila memiliki anak, sudah punya biaya untuk memberikan gizi terbaik buat anak-anaknya. Kalau misalnya dia belum punya pekerjaan di bawah 25 tahun, misalnya dia masih sekolah, kemudian dia memutuskan untuk menikah, dia masih tinggal sama orang tuanya, bingung, masih dimodalin, dimodalin, itu kan nggak enak banget ya. Nah,
Udah gitu juga tadi sama kasusnya juga, kalau misalnya belum siap mental, pinginnya cepet-cepet nikah aja. Terus ketika udah nikah tidak sesuai ekspektasi, ya itu tadi. Banyak banget sekarang di media sosial ya, pokoknya yang lebih terlihat lebih, ya itu ya, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kemudian karena dia belum siap berkomitmen dan belum siap secara mental, jadi dia nanti timbul yaitu konflik-konflik dalam rumah tangga. Nah, itu ya. Emosinya belum stabil, wawasannya juga belum memadai ya. Dan usianya pun masih muda. Nah, itu kaitannya dengan remaja dan calon pengantin. Iya. Nah, kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui itu juga apalagi. Ibu hamil itu tadi masuk ke dalam kategori 1000 hari pertama kelahiran. Yaitu mulai dari 9 bulan, kemudian menyusui, periode menyusui sampai anak usia 2 tahun. Nah, ibu hamil dan menyusui ini karena dia bertanggung jawab atas 2 nyawa, dirinya sendiri dan juga anak di dalam kandungannya. Untuk itu dia perlu memiliki pengetahuan yang tinggi, kemudian juga awareness atau kepedulian terhadap untuk memilih makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu artinya yang bergizi. Ya, bergizi itu beragam. Di dalamnya ada karbohidrat, protein, kemudian vitamin. Vitamin itu dapatnya dari buah-buahan, kemudian serat juga dari sayur-sayuran. Itu harus diperhatikan oleh ibu hamil dan menyusui. Jadi bukan karena ego pribadi ibu hamil, aduh pengen ngidamnya makanan yang berlemak gitu, sesekali nggak apa-apa. Tapi kan yang dia pikirkan nanti itu lagi dampak ada yang dia kandung juga. Nah, itu kemudian juga balita pentingnya mendapatkan ASI eksklusif, yaitu hanya mengonsumsi ASI air susu ibu selama 6 bulan dan diteruskan sampai 2 tahun. Jadi seperti itu ya Mbak ya? Iya betul. Dan untuk remaja putri juga tidak kalah penting ini, mengonsumsi tablet tambah darah, Fe dan juga asam folat. Apabila dia berencana untuk nanti persiapan untuk menjadi seorang ibu. Oke, baik. Nah, seperti kita juga ada tersambung Bu Marina ya, dengan Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sarjana Hukum, anggota DPR RI Komisi 9. Jadi kalau Ibu ini pasti, kalau orang Bekasi bilang fasih banget jawab yang satu ini, pertanyaannya pasti ya. Ibu Weni, apa kabar Bu? Baik. Iya. Cuma kelihatannya tangkapan suaranya kurang jelas ya. Iya Ibu ya. Nggak seperti yang tadi pertama. Oh gitu, tangkapannya kurang jelas. Baik, rekan kita Jerry nanti akan memperbaiki. Ibu, saya ada pertanyaan buat Ibu nih ya. Ya, masih seputar stunting Bu. Jadi mungkin Ibu bisa jelasin ke mitra sejaman siar, stunting ini kan luar biasa nih ya. Nanti berdampak pada generasi emas kita ya. Nextnya kemudian. Nah, Ibu apa sih Bu, kalau Ibu mungkin punya informasi yang lebih lengkap nih, penyebab dari stunting ini Bu mungkin bisa jelaskan ke mitra sejaman siarnya Ibu Weni. Penyebab stunting ya? Iya Bu. Iya. Penyebab stunting itu yang pertama, waktu hamil tuh ibu hamil tidak mengkonsumsi tablet penambah darah. Itu. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi kebutuhan nutrisi saat sedang hamil. Jadi gizi ibu hamil seperti yang tadi dijelaskan Mbak Marina itu kurang. Seperti yang saya jelaskan tadi juga mengenai 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi ibu hamil itu wajib bertanggung jawab terhadap gizi makanannya. Harus tercukupi betul asupannya. Karena untuk dirinya sendiri dan untuk bayi yang sedang dikandung. Kemudian yang ketiga, biasanya imunisasi dasarnya ketika bayi lahir itu tidak dijalankan dengan sempurna atau malah tidak sama sekali, seperti itu. Sehingga bayi atau balita tidak mempunyai kekebalan tubuh yang cukup. Kemudian juga
tidak diberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Iya. Jadi ASI eksklusif sebaiknya diberikan oleh ibu yang mampu memberikan ASI-nya selama 6 bulan. Hanya memberikan ASI saja. Tidak dicampur dengan susu kaleng, tidak dicampur dengan makanan yang lainnya. Itu namanya ASI eksklusif 6 bulan. Tapi ini berlaku untuk ibu-ibu yang ASI-nya bagus ya. Tapi kalau untuk kadang-kadang juga ada ibu-ibu yang ASI-nya kurang Baik ya Bu ya. kurang bagus ya, kurang keluar dengan baik, ya itu masalah yang lain ya. Kemudian juga yang yang bisa menyebabkan stunting itu tidak menerapkan perilaku hidup yang bersih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di Indonesia itu 1 dari 5 rumah tangga itu masih BAB di luar rumah gitu. Jadi belum punya toilet sendiri seperti itu. Kemudian 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air bersih. Padahal perilaku hidup bersih itu penting banget. Karena kalau tidak dijaga perilaku hidup bersihnya, maka anak atau balita atau bayi itu bisa diare terus-menerus. Nah, akibatnya infeksi terus-menerus. Itu sangat mempengaruhi tubuhnya. Iya. Termasuk kecerdasannya, termasuk pertumbuhan tubuhnya. Iya. Kemudian yang terakhir, kurang atau tidak memantau pertumbuhan anak, baik berat badannya, tinggi badannya maupun lingkar kepalanya. Iya. Jadi seorang ibu itu wajib bertanggung jawab untuk setiap bulan membawa anaknya ke posyandu atau puskesmas atau ke dokter untuk memantau pertumbuhan bayinya dengan berat badannya, dengan tinggi badannya, dengan lingkar kepalanya, seperti itu. Baik, jadi ternyata memang penyebab-penyebab ini seharusnya menjadi PR buat para ibu di Indonesia ya Bu ya, gitu ya. Iya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai diabaikan karena ini akan menyebabkan bayi lahir dengan stunting ya Bu ya. Baik, Ibu masih buat Ibu Dr. Naweni Haryanto, Ibu. Saya ada pertanyaan lagi. Apa sih Bu dampak dari stunting ini kemudian Bu secara mikro dan makro nih Bu? Oke. Dampak dari stunting itu ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Iya. Kalau dampak jangka pendek itu gangguan perkembangan otak, kemudian gangguan pertumbuhan fisik, kemudian gangguan perkembangan motorik seperti itu. Kemudian kalau dampak jangka panjang itu yang terlihat sekali pada tingkat kecerdasan yang rendah. Kemudian prestasi belajar si anak juga tidak baik. Kalah dengan teman-teman yang lain. Iya. Kemudian prestasi kerja juga kurang baik. Produktivitasnya rendah. Kemudian ketika mencari pekerjaan juga kalah bersaing dengan yang lainnya. Karena kondisinya Bu ya. Iya, itu dampak-dampaknya. Kemudian juga ketika usianya bertambah, maka ada kecenderungan gemuk ketika usia tua. Gitu. Nah, itu yang bahaya itu. Itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes seperti itu. Makanya dampak-dampak itulah yang bisa timbul akibat menderita stunting. Baik Ibu, saya juga ada pertanyaan buat Ibu, nanti kita sambung lagi Bu ya. Gitu ya. Nah, Mbak Marina nih, jadi sebelum masuk ke tahap persiapan gizi seimbang remaja putri selama masa konsepsi tadi ya, lalu apakah artinya remaja pria ini tidak turut berperan dalam pencegahan stunting? Iya, tadi bagus sekali ya penjelasan dari Bu Eni tentang seperti apa penyebab stunting dari aspek pengasuhan, kemudian sampai ke bahan makanan yang bergizi, kemudian tadi layanan-layanan kesehatan seperti imunisasi dan juga PHBS seperti air bersih. Itu betul-betul mencakup keseluruhan aspek yang penyebab stunting yang di Indonesia yang multidimensional. Dan juga dilihat dari dampak stunting mulai dari jangka panjang hingga jangka pendek juga tadi telah dijelaskan secara menyeluruh oleh Bu Weni. Nah, ini tadi apakah remaja
pria tidak berperan, tentu saja ada perannya. Itu tadi ya. Biasanya dari segi kesiapan mentalnya dia. Yang namanya pengasuhan itu bisa dilihat ya. Pengasuhan anak itu dilakukan berdua. Tidak hanya oleh seorang ibu, tapi peran ayah juga. Untuk itu bahwa laki-laki selain dia juga berperan utama dalam mencari nafkah, nah dia juga harus bisa berperan untuk menjadi pendamping istrinya yang baik. Dalam artian, ketika seorang remaja pria kemudian memutuskan menikah, dia berperan juga sebagai seorang suami dan juga calon ayah. Ketika dia sudah mengambil komitmen seperti itu, artinya dia harus mampu untuk bertanggung jawab atas. Nih, kalau misalnya perempuan lagi hamil itu kan suasana emosinya ya nggak stabil. Ya. Nah, itu juga turut mempengaruhi suasananya, kemudian kesehatan tubuhnya, imunitas perempuan. Nah, di sini nih perannya laki-laki yang suportif, mendukung, bukannya lagi hamil, misalnya istrinya lagi hamil, bukannya dipenuhi gizinya yang seimbang, malah kok males banget. Nah, itu kan malah kontradiktif ya. Harusnya support, dikasih pengertian, dikasih perhatian gitu, kemudian dipenuhi tadi dari segi gizinya yang baik, kemudian sehingga perempuan tadi atau ibu hamil ini merasa secure atau merasa dapat perhatian. Jadi itu juga, jadi ada dua yang mempengaruhi baik fisik secara fisik dan juga dari segi mentalnya. Untuk mempermudah nanti ketika proses pasca lahir, pasca persalinan, itu anaknya tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Iya, jadi karena ibunya sehat, anaknya insya Allah sehat ya. Betul, dimulai dari ayahnya juga yang harus sehat mendampingi ibunya. Baik, Ibu Weni masih monitor ya? Oke, Ibu, saya mau nanya ke Ibu lagi nih ya. Tadi kita udah dengarkan Ibu penjelasannya perihal penyebab stunting apa, kemudian juga dampak stunting dalam jangka dekat dan panjangnya ya Bu ya. Kemudian langkah strategisnya untuk mencegah stunting apa nih Bu? Kita mohon saran-saran dan juga informasi dari Ibu Weni nih. Apa pertanyaan? Tolong diulang, kurang jelas. Langkah-langkah strategis untuk cegah stunting Bu. Oh, langkah strategis dalam pencegahan stunting. Iya. Ya, untuk pencegahan stunting kita harus bisa, masyarakat ya harus bisa memahami dan menghindari 4 terlalu. Jadi ada 4 terlalu nih BKKBN menerapkan 4 terlalu. Itu dari Rhoma Irama Bu, bukan? Kan Rhoma Irama terlalu Bu. Terlalu. Iya, 4 terlalu. Memang segala-galanya kalau keterlaluan itu nggak bagus ya. Iya Bu. Jadi yang pertama terlalu mudah hamil. Iya. Terlalu mudah hamil nggak bagus juga. Terlalu tua hamil juga tidak bagus. Nggak bagus. Terlalu banyak hamil, terlalu sering hamil. Nggak bagus. Juga nggak bagus. Kemudian terlalu dekat jarak kehamilannya. Jadi konsekuensi dari 4 terlalu tersebut, kita perlu program Semangat 21-25 Keren. Apa itu programnya BKKBN Semangat 21-25 Keren? Ini artinya menghimbau remaja untuk mengenyapkan kehidupan berkeluarga itu pada saat usia yang ideal, yaitu usia 21 tahun untuk perempuan dan usia 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian juga harus mengatur jarak kehamilan minimal 2 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi, misalnya IUD atau implan, seperti itu. Dan pengasuhan bayi di 1000 hari pertama kehidupan harus dilakukan dengan optimal. Dan juga harus BKKBN wajib melakukan kampanye pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi. Dengan tidak memberikan makanan tambahan seperti yang saya tadi jelaskan, hanya ASI saja selama 6 bulan full. ASI eksklusif Bu ya? Seperti itu. Andai kata ASI kita memang betul, ASI ibu tetap memang bagus. Normal bisa ya Bu untuk, ya? Itu wajib hukumnya untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
bayi berhak loh dapat itu, mendapatkan ASI eksklusif. Hak bayi Bu ya, hak balita ya. Jangan, saya menghimbau jangan karena takut bentuk tubuhnya rusak terus seorang ibu dengan teganya tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, padahal sebetulnya dia mampu memberikan ASI eksklusif seperti itu. Baik, Ibu, kemudian ini Bu, pengasuhan bayi di masa 1000 hari kelahiran ya. Ini seperti apa Ibu seharusnya nih bagi seorang ibu nih? Ya, pengasuhan bayi di masa 1000 hari pertama kehidupan itu penting luar biasa. Seperti tadi kan yang dijelaskan, kita harus bisa, ya BKKBN bersama DPR bisa membantu dan memfasilitasi ibu hamil dan ibu-ibu yang memiliki bayi di bawah 2 tahun dengan mengajak keluarga yang memiliki ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi 2 tahun untuk belajar melatih keterampilan pengasuhan selama 1000 hari pertama kehidupan itu untuk mencegah terjadinya stunting. Dengan kalau sekarang itu dibentuk ini kegiatan yang disebut Bina Keluarga Balita, BKB disingkatnya. Itu tersebar di seluruh posyandu atau di rumah kegiatan BKB di level-level RT biasanya. Oke. Kalau misalnya masyarakat atau warga masih kurang jelas, dapat menghubungi petugas KD setempat atau tim penggerak desa, disingkatnya PGD, seperti itu Mas. Baik Ibu, Mbak Marina dan juga Ibu Weni, ini juga ada pertanyaan dari pendengar Ibu ya. Jadi karena memang waktunya sempit sekali ya, jadi saya bacakan. Ini pertanyaannya dari Fauji ya. Ya, gimana apa nih pertanyaannya? Iya, bagaimana cara BKKBN bersosialisasi kepada masyarakat pada umumnya buat ibu-ibu muda? Apakah seorang ibu selama kehamilannya dipantau langsung oleh BKKBN? Gimana Mbak Marina? Baik, menjawab pertanyaannya itu, agenda kita talk show radio saat ini adalah salah satu contohnya. Jadi BKKBN bermitra dengan anggota Dewan Komisi 9, kita menyiarkan, kemudian mensosialisasikan, baik di TV, melalui radio, kemudian bertemu dengan masyarakat langsung. Kita setiap momen dengan menggandeng mitra kerja kita ini selalu mensosialisasikan dan mempromosikan untuk pencegahan stunting ini. Jadi melalui semua media, ya, baik di media sosial, itu juga. Kemudian media luar ruang seperti billboard, spanduk, bermitra dengan OPDKB di Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kemudian ini siaran TV, radio. Kemudian kita menggandeng mitra-mitra kerja anggota Dewan Komisi 9 yang konsen juga terhadap program-program Bangga Kencananya BKKBN. Ini kita karena BKKBN sendiri sadar bahwa amanat dari Presiden ini sangat berat. Kita tidak akan mampu untuk menghadapinya sendiri, melainkan kita butuh gandengan atau berkoordinasi dengan banyak mitra kerja. Kemudian, jadi kita menggunakan berbagai metode ya, berbagai media, mulai dari yang di lini atas, lini tengah, kemudian lini bawah, dari media sosial sampai tatap muka langsung. Kita berupaya untuk menjangkau masyarakat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Seperti gitu itu. Ya. Oke, Mbak Marina, ini ada pertanyaan lagi untuk BKKBN ya, dari Kurniawan. Mau tanya dong, ada tempat konsultasi ke BKKBN nggak? Di mana dan nomornya berapa? Mungkin call center kali ya. Oke. Jadi sebetulnya BKKBN itu sendiri memang kantornya di Jawa Barat itu di Surapati. Kita kalau misalnya mau kontak kita secara tidak langsung bisa melalui akun-akun media sosial kita. Terutama nih akun BKKBN Jawa Barat di Instagram. Itu bisa nanti menghubungi adminnya untuk bertanya. Kemudian kita juga punya mitra-mitra atau OPDKB se-Kabupaten Kota. Di Kota Bekasi juga ada dinas KB-nya. Itu bisa menghubungi ke dinas KB-nya, maupun nih kalau misalnya remaja nih, kita punya kelompok kegiatan yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu tuh ada di tiap-tiap daerah, biasanya di
kelurahan, kecamatan. Kalau misalnya konsultasi nih remaja, konsultasi pranikah itu teman sebaya, itu sebetulnya bisa. Kalau untuk call centernya paling mudah yaitu tadi melalui Instagram BKKBN Jawa Barat. BKKBN Jawa Barat, cari Instagramnya ya. Nah boleh, jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi terupdate dari BKKBN. Yang terupdate ya. Baik, kita di ujung jumpa kita ya Mbak Marina dan juga Ibu Weni. Ibu, kita senang banget Ibu bisa hadir di kesempatan siang hari ini ya. Ibu selaku anggota DPR RI Komisi 9 ini pasti sibuk banget tapi nyempetin untuk berbincang-bincang di El Gangga. Terakhir nih mungkin ada yang sebagai closing statement Ibu sebagai anggota Dewan DPR RI Komisi 9, ada yang barangkali Ibu ingin sampaikan untuk mitra sejaman siar. Oke. Ini kalau kita melihat kepada mandat yang diberikan oleh Presiden RI kepada BKKBN pada tanggal 25 Januari 2021 untuk mencapai untuk sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting. Nah, kalau kita melihat pada angka prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024, tentunya ini akan membutuhkan strategi yang luar biasa untuk penurunan stunting di Jawa Barat saja selama kurun waktu 6 tahun 2013 sampai 2019 itu hanya mencapai 9,1%. Jadi kalau Presiden menetapkan target 14% dalam kurun waktu hanya 3 tahun dari 2021 sampai 2024, maka dibutuhkan percepatan penurunan per tahun sebesar 12,2%. Jadi tentunya BKKBN harus bekerja super ini ya, ekstra kerja keras ya, dengan strategi yang super luar biasa. Dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai sehingga stunting di Indonesia bisa betul-betul mencapai 14%. Di bawah standar WHO yang 20%, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu, terima kasih ya. Kemudian Mbak Marina mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, tentunya tadi telah disampaikan oleh Ibu Weni bahwa BKKBN tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran serta dari mitra-mitra yang memiliki power, kemudian baik di legislasi maupun di daerah untuk sama-sama mendukung program BKKBN, program Indonesia tentunya ini program yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya Bu ya, karena memang ini adalah program yang menyangkut generasi bangsa di masa depan seperti itu. Oke, baik, nggak terasa waktu sudah habis Ibu ya, jumpa kita di kesempatan siang hari ini. Ibu Dr. Anda Weni Haryanto selaku anggota DPR RI Komisi 9. Ibu terima kasih buat bincang-bincang di kesempatan siang hari ini ya Bu ya. Sama-sama. Iya. Ibu masih di mana sekarang nih, posisi lagi di Bandung atau di mana? Bagaimana? Ibu sekarang ada di mana posisinya, di Bandung atau di mana? Pertanyaannya nggak terdengar. Oh, nggak dengar ya Bu ya. Iya, yang pasti Ibu terima kasih buat bincang-bincangin di kesempatan siang hari ini Ibu ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan bincang berikutnya ya Bu. Terima kasih, sama-sama. Salam untuk mendengar semua. Iya, nanti kita sampaikan Ibu ya. Ibu terima kasih ya. Baik, Mbak Marina juga terima kasih buat kehadirannya dari BKKBN di kesempatan siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu dalam bincang berikutnya Mbak ya. Iya, terima kasih Bu Eni. Terima kasih juga dari El Gangga. Iya. Baik, mitra Semen Siar, demikian bincang-bincang kita bersama BKKBN ya, yang tentunya tadi disampaikan oleh Mbak Marina Ayu SGZ MA selaku Subkoordinator Advokasi dan KIE BKKBN Jawa Barat, dan tentunya juga dengan menghadirkan Ibu Dr. Anda Weni Haryanto, Sarjana Hukum, anggota DPR RI Komisi 9 dalam talkshow kita di kesempatan siang hari ini di El Gangga yang mengangkat tema sosialisasi penguatan PK dan kelompok sasaran program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021, Keluarga Keren Cegah Stunting ya. Mitra, informasi sangat bermanfaat ya.
Kalau misalkan Mitra mau mendengarkan kembali bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini, Mitra bisa nanti dengarkan di YouTube-nya El Gangga ya. Silakan bisa dengarkan di YouTube-nya El Gangga karena ini penting banget ya. Mau nggak sih Mitra punya anak stunting ya, kecil gitu, ya nggak? Ya Mbak ya? Iya nggak ada yang mau kan, makanya dari sekarang biar anaknya lahir sehat, tumbuh normal, apa yang disampaikan Ibu Weni dan juga Mbak Marina bisa Mitra simak baik ya. Jadi sekali lagi nanti setelah ini Mitra bisa mendengarkan di YouTube-nya El Gangga ya, silakan. Baik Mitra, sampai di sini jumpa kita turun buat semuanya. Sampai jumpa dalam talkshow berikutnya. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatian Mitra. Untuk Mitra yang masih mau bertanya nanti kita akan sampaikan ke BKKBN ya. Atau buat semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mitra El Gangga udah nambah kan ilmunya mengenai edukasi tentang stunting. Seru juga kan obrolannya bersama BKKBN? Terima kasih ya sudah pantengin dan sampai jumpa dalam talkshow berikutnya. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.